syukur alhamdulillah saya bisa hadir pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan membawa berkah. Baik, saya hanya ingin menyampaikan kaitan dengan presentasi kalian bertiga, Hera, Kristi, dan Rio ya. Jadi karena ini juga sengaja mengikut sertakan anak-anak keras internasional yang akan mengikuti jejak kalian nanti di sana di Kendari, tentu mereka juga harus diberikan pencerahan atau motivasi kaitan dengan niat mereka yang memang sudah bulat untuk nanti sama-sama bergabung di Kendari sana. Yang ingin saya tekankan barangkali sejak awal ya kami di sini, saya dengan Bu Direktur sudah berkomitmen ya kepada anak-anak mahasiswa ini untuk memang menciptakan lulusan-lulusan D3+ ya, artinya dia memiliki kemampuan kecendekiawanan ya secara keilmuannya, sekaligus juga ini memiliki kecakapan untuk mengisi ruang-ruang atau pos-pos di industri ini ya. Salah satunya kalian ini sudah melakukan mengisi kekosongan atau pos-pos di industri ini. Nah, ini kita sudah berkomitmen dan berjanji bahwa lulusan dari Politeknik Fiksi Input Serang ini ya, ini akan menjadi seorang cendekia, pemikir ya, yang tidak hanya menguasai dia keilmuannya ya atau dengan menguasai kompetensinya, tapi dia juga harus memiliki karakter yang profesional. Itu yang mendukung kalian bisa berangkat ke Kendari ya. Ya. Keilmuan dan yang kalian dapat tentu ini sudah didapatkan di bangku kuliah. Kemudian keahlian, kompetensi juga kalian sudah dapatkan kompetensinya, salah satunya yaitu melalui kompetensi bahasa Mandarin. Nah ini yang juga tidak kalah penting, yaitu harus ditunjang ilmu pengetahuan dan kompetensi tadi yaitu harus memiliki karakter profesional itu ya. Apa itu karakter? Tentu kalian sudah merasakan di sana bagaimana karakter itu dibentuk untuk tetap disiplin ya, disiplin dengan waktu, disiplin dengan pekerjaannya dan sebagainya. Bukan hanya disiplin, tentu kerja keras. Nah, kerja keras tentu sesuai dengan tugas pokok masing-masing pekerjaannya ya. Di samping tadi disiplin, kerja keras, juga hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya kalian dengan memang ada kemauan untuk memang berubah ya. Nah, kaitan dengan karakter ini tentu ini perlu pembentukan. Nah, ini menurut saya mungkin porsi yang sangat besar, apalagi ini di industri internasional ya. Kerja keras, disiplin, dan kemauan untuk berubah ini salah satu faktor yang memang harus didukung untuk pengetahuan dan kompetensi tadi. Nah, diharapkan nanti juga Hera, Rio, dan juga Kristi bisa menyampaikan hal-hal yang terkait tadi yang memang ini banyak diikuti oleh adik-adik kalian ini kelas internasional yang akan mengikuti jejak kalian nanti di sana ya, sehingga mereka juga perlu saya garis bawahi untuk penekanan aspek-aspek karakter tadi ya. Saya kira itu Pak Edward ya, karena ini juga hari Jumat, waktunya agak terbatas 3 orang ya, yang ingin saya tekankan, yang ingin saya pesankan dan juga untuk bisa disampaikan kembali kepada
adik-adik kelasnya. Ya. Karena kalau soal magang mungkin hanya menceritakan aspek pekerjaan yang memang dilaksanakan, tetapi itu tadi ya pembentukan karakter yang profesional. Saya kira itu yang perlu dipahami. Kenapa demikian? Saya yakin di sana Hera, Rio, dan juga Kristi tidak akan ditanya dari perguruan tinggi mana atau lulusan mana, tetapi justru yang ditanya kemampuan kompetensinya dan keprofesionalitasnya termasuk karakternya. Ya, itu saya kira Pak Edward yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti presentasi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajat atas motivasi, masukan dan pesan-pesan yang bisa dibawa teman-teman kita di Kendari sana untuk meningkatkan kinerjanya. Oke, kita masuk ke acara utama, yaitu presentasi program magang atau intensif. Ya, kalian selama 3 bulan ini, apa yang telah didapatkan, apa yang telah dilakukan, dan bagaimana hasilnya. Sebelum dimulai, saya tawarkan terlebih dahulu, Anda apakah ingin ditunjuk atau mengajukan diri dulu? Mengajukan diri. Oke, mengajukan diri. Oke, siapa mau duluan? Hera. Hera. Oke, Hera. Oke, aturan mainnya sederhana. Pertama, Anda diberikan waktu sekitar maksimal 15 menit untuk mempresentasikan laporan magang Anda. 15 menit ini sudah termasuk dalam pembukaan bilingual, berarti dalam 2 bahasa. Anda bisa pilih menggunakan bahasa Mandarin atau menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, kemudian bagaimana profil dan apa saja yang Anda kerjakan di sana, termasuk di dalamnya adalah kendala dan solusi apa yang bisa Anda tawarkan atau Anda lakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di sana. Setelah presentasi berjalan selama 15 menit, kami berikan waktu 10-15 menit kepada Bapak Ibu Dewan Penguji untuk memberikan pertanyaan ataupun komentar ataupun masukan kepada teman-teman. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Bu Yeti, Pak Ajat? Ya. Oke. Giliran pertama, masuk ke ronde pertama, yaitu adalah Hera. Silahkan presentasi selama 15 menit. Nanti kemudian 15 menit atau 10-15 menit kemudian adalah sesi tanya-jawab atau diskusi. Silahkan, Anda mulai dari sekarang. Silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 李小鱼虾，我是顺宇，我在生产部在 OSS 公司生产部。今天我要告诉你们关于我的工作。Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kita semua sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Herawati, saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan magang kerja saya di Departemen Produksi di PT Obsidian Stainless Steel. Langsung saja untuk bab 1 itu adalah latar belakang perusahaan. Seperti yang kita ketahui, persaingan dunia usaha yang semakin kompetitif mendorong perusahaan untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai aset utama dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Sehingga perusahaan biasanya memanfaatkan program magang kerja ini, magang kerja mahasiswa ini. Dan magang kerja ini merupakan suatu kegiatan bagi mahasiswa yang bertujuan mendapatkan pengalaman dari kegiatan tersebut yang dapat digunakan untuk pengembangan profesi. Kemudian tujuan magang kerja itu sendiri yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman tentang dunia kerja, untuk mengaplikasikan, menerapkan, dan membandingkan materi yang didapat selama masa kuliah, serta untuk melatih dan menerapkan disiplin waktu, serta integritas untuk mempunyai daya saing. Kemudian manfaat magang kerja itu sendiri bagi perusahaan banyak sekali. Saya ambil 3 aja, yaitu untuk membantu pekerjaan operasional karyawan di Departemen Produksi terutama,
Kemudian merupakan sarana penghubung antara instansi dan lembaga pendidikan serta mempersiapkan calon pekerja yang berkualitas dan memiliki daya saing yang akan memasuki dunia kerja. Kemudian bagi pihak kampus sendiri yaitu untuk mengetahui kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama kuliah, serta sebagai sarana promosi pihak kampus sebagai penyelenggara pendidikan. Yang ketiga, sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan PIKSI untuk menghasilkan tenaga kerja sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lanjut ke bab 2, ada tentang mengenai perusahaan. Yang pertama ada sejarah perusahaan. Perusahaan itu sendiri bernama PT Obsidian Stainless Steel yang didirikan oleh Andrew Chu pada tahun 2016 dengan luas tanah yang belum terhitung karena masih dalam tahap pembangunan. Daerahnya terletak di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. PT OSS ini merupakan pembangunan pabrik smelter tahap kedua dari induk perusahaan milik ayah mertuanya. Ayah mertuanya bernama Tai Kofang, mendirikan produsen logam bernama Jiangsu Telong Nikel Industri Co Ltd, didirikan pada tahun 2010. Dan ketika Andrew Ju datang ke Indonesia pada tahun 2006 lalu, pemerintah baru saja memberlakukan pembatasan ekspor mineral yang belum diolah. Dan pada awal-awal pembangunan smelter, perusahaan ini sempat terkendala lahan. Masalahnya lantas ditangani oleh Pokja atau Kelompok Kerja 4 mengenai percepatan investasi dan bisa diselesaikan. Namun, muncul lagi persoalan lain, mulai dari izin pembuangan limbah, mendirikan bangunan, hingga diguncang isu mengenai ketenaga kerjaan karena dianggap membawa banyak pekerja dari Cina. Tetapi terkait hal itu, Andrew Chu berjanji untuk melatih staf lokal, terutama warga setempat, dan mengurangi jumlah pekerja dari Cina secara bertahap. Yang kedua ada profil perusahaan. PT OSS ini adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum NKRI. Induk perusahaan OSS adalah Telong Nikel Co Ltd di Jiangsu, Cina. Bisnis utama tahap 1 adalah peleburan paduan besi nikel. Bisnis utama tahap kedua adalah peleburan dan pembuatan stainless steel berkualitas tinggi. Dan melalui kerjasama antara tenaga kerja dari Indonesia, engineering, dan manajemen dari Cina, perusahaan mampu berkembang lebih besar dan lebih baik. Guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk karyawan Indonesia, memberikan pengembangan karir, memaksimalkan nilai pemegang saham, dan memaksimalkan nilai karyawan. Di balik berkembangnya perusahaan, terdapat visi dan misi PT OSS, yaitu visinya adalah menjadi pemimpin industri stainless steel di Indonesia, dan misinya adalah memperluas ukuran permintaan dan meningkatkan pangsa pasar untuk mengoptimalkan potensi OSS dalam membangun nilai pemangku kepentingan yang berkelanjutan. Dan yang keempat, ada lokasi perusahaan. Alamat perusahaannya di Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan sudah terdaftar di Google Map juga. Ini ada website dan emailnya. Selanjutnya, ada struktur organisasi Departemen Produksi sendiri. Mulai dari kepala direktur, wakil direktur, dan dibagi menjadi 2 divisi, yaitu divisi koordinator produksi dan divisi statistik. Kemudian, kedua divisi itu terdapat ketuanya masing-masing. Setelah itu, di bawahnya ada staf koordinator Cina yang bekerja sama dengan staf koordinator Indonesia, dan staf statistik Cina yang bekerja sama dengan staf statistik Indonesia. Setelah itu, ada ruang lingkup perusahaan. Yang pertama itu ada Departemen Batubara ke Gas untuk menghasilkan bahan mentah batubara. Yang kedua itu ada Departemen Pabrik Energi yang menghasilkan gas cair. Yang ketiga ada Departemen Pabrik Kapur yang menghasilkan kapur. Yang keempat ada Departemen Pabrik Pembuatan Besi yang menghasilkan nikel cair. Dan yang kelima ada Departemen Pabrik Pembuatan Baja yang menghasilkan bilet baja. Untuk bab ketiga,
mengenai pembahasan kegiatan magang kerja. Ini merupakan rincian kerja saya. Yang pertama, menganalisis data laporan harian, menginput data laporan harian, membuat data ringkasan umum produksi harian, dan yang terakhir adalah penerjemah. Yang kedua, di sini ada aktivitas kegiatan kerja saya. Yang pertama, menganalisis Lien Te Chang Tiao Tu Hui Pao Biao, yaitu laporan produksi harian dari Departemen Pabrik Pembuatan Besi Cair. Di mana laporan ini merupakan laporan produksi setelah produksi yang akan dibuat data ringkasan umum. Kemudian yang kedua ada menganalisis Liengang Tiao Tu Seng Chan Repau Piao, yaitu laporan produksi harian dari Departemen Pabrik Pembuatan Bilet Baja. Sama seperti poin pertama, ini juga akan dibuat data ringkasan umum. Data ringkasan umum harian produksi. Kemudian yang ketiga ada membuat Chong Teo Jilu Hui Chong, yaitu data ringkasan umum. Ini merupakan data final dari setiap laporan yang dari Departemen Pabrik Pembuatan Baja dan Pabrik Pembuatan Besi, dari setiap laporan koordinator lapangan produksi harian. Kemudian yang terakhir, menginput Kiesui Guan Yun Chuan Shi Jianpiao. Ada menginput laporan waktu operasi tungku besi cair. Yang ketiga ada pembahasan aktivitas kerja, yang dimana setiap hari tugas yang dilakukan pertama adalah menganalisis data laporan dari Departemen Pabrik Pembuatan Bilet Baja dan dari Departemen Pabrik Pembuatan Besi Cair. Setelah itu diinput laporan mengenai waktu pengoperasian tungku pembuatan besi cair. Setelah selesai dibuat data ringkasan umum, yaitu data final atau data final. Kemudian selain membuat laporan harian dan data ringkasan umum produksi, saya juga harus siap ketika dibutuhkan sebagai penerjemah. Kemudian dalam menjalankan aktivitas kegiatan kerja saya, tentunya pasti ada kendala yang dihadapi. Di sini saya tuliskan kendala yang waktu awal-awal magang kerja, yaitu pertama, kesulitan untuk beradaptasi dengan pekerjaan karena belum mengenal istilah-istilah pekerjaan dalam bahasa Mandarin. Karena bahasa yang kita pelajari itu bahasa kelas dengan bahasa lapangan itu agak berbeda. Yang kedua, sulitnya jaringan untuk terhubung dengan internet. Jadi waktu awal-awal itu kita gunakan data seluler kami untuk mempermudah internet kami selama mengerjakan laporan. Yang ketiga itu ada kesulitan dalam berkomunikasi dan memahami ucapan atasan dengan menggunakan bahasa Mandarin. Karena selama ini kita hanya teori yang didapat, jadi agak sedikit kesulitan ketika berkomunikasi langsung dengan orang Cinanya. Dalam kendala yang dihadapi itu tentunya pasti ada solusi yang didapat, yaitu cara mengatasi kendalanya. Saya mulai mempelajari semua istilah-istilah yang ada di dalam pekerjaan, terutama istilah-istilah yang digunakan dalam melaksanakan job desk saya. Kemudian mengantisipasi dengan menggunakan jaringan dari telepon seluler meskipun jaringan internet masih tidak stabil, serta mulai lebih mempelajari dan mendalami bahasa Mandarin, terutama yang biasa digunakan dalam berkomunikasi mengenai pekerjaan. Sudah masuk bab 4, yaitu ada kesimpulan dan saran. Pertama itu kesimpulan PT OSES adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan NKRI, Hukum Negara Republik Indonesia. Induk perusahaan PT OSES adalah Telong Nikel Co Ltd di Jiangsu, Cina. Dalam kegiatan magang kerja yang dilakukan di PT OSES, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru yang tidak didapatkan selama masa kuliah, seperti rasa tanggung jawab, berani mengambil resiko, memecahkan masalah yang ada di dalam tim, mengatur waktu, sopan santun, dan etika di dalam dunia kerja. Kemudian ada saran, hanya satu untuk saran saya kepada pihak kampus, yaitu pihak kampus sebaiknya mengadakan sosialisasi dan bimbingan lebih lanjut kepada tiap mahasiswanya yang akan mengikuti magang kerja.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jesula dan Shieniman. Terima kasih Saudari Herawati atas pemaparan materinya. Sudah cukup lengkap, sudah memberikan gambaran kepada kami. Selanjutnya itu sesi diskusi. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bu Yeti. Mungkin mau duluan, Bu? Siap. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Edward. Suara saya terdengar, Hera? Terdengar. Bu. Oke. Siap. Dalam hari Jumat yang berkah ini kita semangat. Ibu bahagia, Ibu merinding ketemu kalian di layar ini. Ibu happy, kadang-kadang Ibu terharu ketemu kalian, apalagi sudah barusan mendengarkan paparan Hera yang menurut Ibu udah good job, Hera. Karena dengan keterbatasan waktu masih ada 2 teman Hera lagi, Rio dan Kristi. Langsung Ibu ingin diskusi dengan Hera. Ada 4 yang harus saya diskusikan. Ini tolong untuk teman-teman yang akan berangkat ke sana juga bagus banget ini informasinya. Kalian harus belajar bahasa Mandarinnya, harus udah menuju ke sana. Ini merupakan acuan buat kami, teman-teman yang berangkat ke sana harus standarnya minimal ini. Oke, Hera. Iya, Bu. Relax, Hera. Santai. Orang tuamu sehat, Hera? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salam hormat dari Ibu, salam sehat ya. Siap, kapan-kapan main gitu ke sini. Oke. Tadi saya mendengar di pembukaan bahwa dunia usaha saat ini, apalagi ini di perusahaan kelas domestik internasional ya. Betul. Di situ bahwa perusahaan SDM pekerjaan sekarang udah kompetitif. Nah, bagaimana Hera menyikapinya dan cita-cita Hera sebagai mahasiswa Politeknik Krisi Unpad Serang yang udah harus kerjanya full time, yang harus udah belajar menyikapi persaingan usaha, persaingan SDM saat ini. Satu-satu aja Hera, tolong dijawab. Oh iya, izin menjawab Bu. Bagi saya menyikapinya itu sangat mudah. Kita hanya mengikuti zaman saja, yang dimana kita juga harus tahu keadaan itu. Kita harus cepat menyesuaikan atau beradaptasi terhadap lingkungan. Terus kita juga ketika menghadapi situasi atau lingkungan baru, kita juga harus punya bekal gitu. Bekalnya dicontohkan yang nyata. Iya, contohnya seperti saya sendiri di sini, saya kan di sini bekerja langsung dan berkomunikasi langsung dengan orang-orang Cina. Contohnya jadi harus punya ilmu bahasa Mandarin yang mungkin bisa dibilang harus ada basic gitu. Oke. Kamu menyikapinya bahasa Mandarin, terus kamu tetap intinya budaya kamu Banten kamu masih tetap kamu junjung tinggi kah? Pasti, Bu. Nah, contohnya? Seperti kemarin ketika ada acara di sini, kita ikut serta berpartisipasi dalam acara tersebut dan menunjukkan seni budaya kita. Siap. Oke. Yang kedua, tadi Ibu mendengarkan visi misi dari perusahaan itu bahwa dia punya visi misi mengembangkan karir SDM-nya. Antara lain yang Hera rasakan sampai saat ini mungkin udah 6 bulan kerja di sini, contohnya pengembangan karir apa nyatanya yang diberikan sama perusahaan? Di sini juga saya pernah mendengar bahwa ketika kita mempunyai kualitas dan kemampuan kinerja tinggi itu ada timbal balik dari perusahaan, seperti yang kita rasakan juga waktu pas kita datang ke sini pun kita mendapatkan kelas khusus dari perusahaan. Adakah untuk jenjang pendidikan lebih lanjut apabila prestasi karyawannya kalian di sekolahkan dapat beasiswa gitu?
Kalau itu saya belum memastikan ya Bu, tapi selama saya di sini saya juga belum pernah mendengar itu. Oke, tolong kami cari infonya ya. Intinya jenjang karir apa? Intinya jadi kalian kalau udah tahu jenjang karir apa, kalian harus persiapkan itu. Itu dua. Ada dua lagi nih. Hera dan teman-teman adalah seorang mahasiswa akuntansi Piksi Input Serang. Kalau tadi lihat dari pemaparannya, good job banget karena Hera di bagian produksi tentunya itu sangat relevan sekali dengan prodi yang Hera jalani. Nah, apakah untuk evaluasi kami itu cost accounting banget gitu, akuntansi banget. Apakah materi atau ilmu yang didapat Hera di sini mungkin hanya 3 semester kah? Selanjutnya kalian belajar sambil bekerja. Apakah cukup mendukung atau apa yang harus kami tingkatkan? Bagi saya, banyak juga sih ilmu yang didapat dari Piksi yang saya terapkan di sini, terutama mulai mengenai kayak dari Microsoft Excel di sini karena menggunakan Microsoft Excel juga, itu yang saya dapat. Terus etika dalam bekerja pun saya dapat dari Piksi. Terus banyak mungkin pelajaran akuntansinya. Oh, seperti manajemen produksi sih. Oke, intinya kamu telah mengetahui, kamu udah sempat belajar cost accounting kan? Pernah. Oke, itulah ya jobnya di produksi itu kan, kartu kendalinya, kartu produksinya ya, laporan produksinya ya. Oke, yang terakhir, tadi saya mendengar di terakhir bahwa di sana tuh kita harus integritas kita harus jujur segala sesuatunya, terus harus bisa mengambil keputusan dengan cepat, harus berani mengambil risiko, manajemen risikonya ini. Nah, kasih tahu kepada kami, diantaranya kamu mengambil keputusan dengan cepat, bagaimana tindakan kamu dan risiko apa yang pernah kamu hadapi sehingga kamu bisa mengeksekusi risiko itu dengan baik. Saya ambil contoh dari di sini ya Bu. Ya. Waktu itu saya pernah disuruh menjadi penerjemah. Ya. Terus itu masih awal-awal saya di sini dan saya juga masih belajar memahami tentang kerja di sini, lingkungan kerja, bahasa Mandarin lingkungan kerja. Tetapi saya dipanggil untuk menerjemahkan. Terus di situ ada satu kata atau dua kata yang saya tidak paham, kemudian menjadi salah paham antara orang Cina dengan orang Indo. Dan solusinya saya tanya ke teman saya, ada yang salah nggak sih dari apa yang saya terjemahkan? Terus dia bilang, dia tanya lagi ke orang Cinanya ngomong apa gitu. Terus udah gitu, oh iya ini ternyata bukan A tapi B gitu. Terus akhirnya saya sampaikan lagi ke orang Indonesia, mohon maaf sebelumnya itu bukan ini yang abang lakuin gitu, tapi abang harus kesini gitu. Paling itu sih Bu. Jadi harus ada komunikasi dengan orang lain gitu. Berarti kamu berani ada di sana, udah berani ngambil risiko ya? Tentu Bu. Oke, siap. Terima kasih Pak Edward, cukup. Rajat, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikomentari? Langsung aja Pak Edward. Peserta selanjutnya atau bagaimana? Ya silakan di Pak Edward. Oke. Secara ini saya sudah sebagai dosen pembimbing magang, saya rasa penampilan dan apa yang kamu sajikan itu sudah termasuk kategori lebih baik dibandingkan 10 orang yang saya uji sebelumnya. Dari segi kemampuan berbahasa, dari segi kemampuan merepresentasikan, saya rasa ini lebih baik dibandingkan yang lain. Tapi tentu saja masih ada 2 peserta lagi yang
kita akan lihat bagaimana penampilannya. Saya rasa cukup, Hera. Ada yang ingin disampaikan? Cukup, Pak. Kita berikan applause kepada Hera dengan memberikan reaction ini pada layar teman-teman semua. Oke, silakan Hera, silakan ditutup. Oke. Baik, terima kasih untuk Ibu Dirut, Bapak Wakil Dirut, sekaligus Kaprodi Akuntansi atas partisipasi dan pertanyaan-pertanyaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Siapa yang mau? Kristi dulu apa? Rio dulu? Kristi dulu, Pak. Oke, silakan. Oke. Berbunga-bunga. 大家好，我是商冰阳，我的英文名字是 Kristi Priyatini Dewi， 我做是会计，我在 OSS 公司实习的地方。Di sini Kristi akan mempresentasikan hasil laporan Kristi. Kristi magang di Departemen Iron Making Plan di PT OSS. Yang pertama ada nomor 1 itu membahas pendahuluan. Yang kedua bab 2 membahas gambaran umum instansi. Yang ketiga bab 3 hasil kegiatan magang. Yang latar belakang. Yang pertama adalah kuliah kerja praktek magang merupakan salah satu mata kuliah wajib pada setiap program studi, terutama di Politeknik Piksi Input Serang. Kegiatan ini merupakan salah satu syarat untuk lulus dalam ujian program setara diploma. Yang kedua ada kuliah kerja praktek magang Politeknik Piksi Input Serang merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap tahunnya bagi mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir di semester 5 ganjil. Dan tentunya hal ini menjadi tolak ukur bagi Politeknik Piksi Input Serang memiliki etos kerja yang dimiliki oleh setiap mahasiswa. Dan yang terakhir ada kuliah kerja praktek magang pada PT OSS, di mana perusahaan ini diharapkan mahasiswa mendapatkan ilmu secara langsung mengenai praktek kerja yang sesungguhnya khusus dalam bidang ilmu komunikasi atau public relation. Sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman yang berharga yang bisa diambil dari lingkungan tempat kita magang. Yang kedua ada tujuan. Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan terdapat beberapa tujuan, diantaranya pertama untuk salah satu syarat dalam menyelesaikan Alia Madya Diploma 3 Akuntansi. Yang kedua menambah kreativitas mahasiswa agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki dalam dirinya. Terus yang ketiga untuk menghasilkan seseorang yang berpendidikan, di mana seseorang ini memiliki keterampilan dan kemampuan profesional yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Dan yang keempat meningkatkan relevansi kerja antara perguruan tinggi dengan instansi-instansi pemerintah maupun yang lainnya. Manfaat. Yang ketiga ada manfaat. Adapun manfaat dari praktek kerja lapangan ini adalah sebagai berikut. Bagi akademis, mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan wawasan, dan melatih mental serta komunikasi untuk berinteraksi langsung di dunia kerja. Dan yang kedua, laporan ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk informasi atau sebagai relevansi bagi pembaca sekaligus bagi acara untuk bahan pembelajaran ke depan. Yang
kedua itu untuk instansi, kegiatan kuliah kerja praktek ini menjadi salah satu cara bentuk kepedulian perusahaan dalam bidang pendidikan yang diberikan kepada masyarakat khusus mahasiswa-mahasiswi. Selain dari itu dapat dijadikan sebagai sarana dan penelitian yang sekiranya dapat dikembangkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup kuliah kerja lapangan ini bertugas untuk menganalisis data, membuat grafik, dan menginformasikan kepada atasan, meringkas data agar dapat menjadi informasi yang mudah dipahami oleh atasan, menghitung rata-rata dan data per harian, per mingguan, dan per bulanan. Nama instansinya PT Obsidian Stainless Steel. Alamatnya di Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Nomor teleponnya sudah tertera di sini dengan nomor vaksin serta emailnya. Bab kedua ada gambaran umum instansi. Sejarah instansi. Sejarah PT OSS sendiri adalah persoalan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Induk perusahaan OSS adalah The Long Nickel CO Ltd di Jiangsu, Cina. Bisnis utama tahap 1 adalah pelabur panduan besi nikel. Bisnis utama tahap 2 adalah pelabur dan pembuatan stainless steel berkualitas tinggi. Adapun visi misi dalam perusahaan ini, visinya menjadi produsen baja stainless berkualitas tinggi berskala besar di dunia. Misinya yang pertama, kerjasama antar tenaga kerja dari Indonesia, engineering, dan manajemen dari Cina. Yang kedua, perusahaan mampu berkembang lebih besar dan lebih baik demi menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk karyawan Indonesia. Yang ketiga, memberikan pengembangan karir. Yang keempat, memaksimalkan pemegang saham dan memaksimalkan nilai karyawan. Di sini ada struktur organisasi dan lokasi magang. Struktur organisasi di perusahaan ini sangat banyak dan banyak yang belum Kristi ketahui juga karena saking banyaknya. Tapi di sini Kristi berada di Liantiechang. Dan selanjutnya ada hasil kegiatan magang. Aktivitas magang Kristi sama melakukan magang pada perusahaan OSS ini. Kristi melakukan selama 3 bulan dari tanggal 27 Agustus 2020 sampai tanggal 27 November 2020. Kristi bekerja selama 7 hari dari jam 6.20 sampai jam 5. Di minggu pertama, Kristi melakukan kegiatan mengumpulkan data, di mana data ini yang dikumpulkan dari lapangan, terus menginput data, hasil data yang dari lapangan itu Kristi input. Setelah Kristi input, Kristi membuat grafik dan menghitung rata-ratanya. Minggu selanjutnya, Kristi melakukan hal yang sama. Kristi melakukan kegiatan mengumpulkan data, menginput data, mengupdate data, menganalisis data, serta membuat grafik. Hambatan yang dihadapi pada saat Kristi magang di sini itu saat menginput data, terus yang kedua kecepatan menginput data, dan yang ketiga keterlambatan pengiriman data fisik. Adapun pemecahan hambatan tersebut, yang pertama kecepatan menginput data. Untuk pemecahan hambatan ini yang dapat dilakukan adalah dengan cara berlatih terus-menerus hingga mempunyai skill pengetikan yang meningkat. Yang kedua itu ada keterlambatan pengiriman data fisik yang dapat dilakukan dalam pemecahan masalah ini adalah dengan cara koordinasi langsung dengan pihak penanggung jawab lapangan. Yang terakhir ada saat penginputan data. Untuk penghambatan menginput data ini yang dapat dilakukan adalah dengan lebih teliti dan hati-hati. Jika data angka dari lapangan kurang jelas, harus dipertanyakan kepada pihak penanggung jawab lapangan.
Adapun bab penutup dan kesimpulan, kuliah kerja praktek yang diprogramkan oleh perguruan tinggi ini memang bertujuan dalam memberikan pengalaman dan wawasan bagi mahasiswa mengenai kehidupan di masyarakat maupun tentang di dunia kerja yang sesungguhnya. Pengalaman belajar yang diperoleh dari kegiatan kuliah kerja praktik yang didapat mahasiswa harapannya dapat memberikan bekal hidup dalam bersosialisasi selepas dari perguruan tinggi nanti. Dari pelaksanaan kuliah praktik kerja yang dilakukan pada PTOSS ini mengajarkan banyak hal yang tidak saya dapatkan di dunia perkuliahan. Menganalisis data harus benar-benar teliti, cepat, dan akurat. Disitulah saya diajarkan untuk hati-hati dalam melakukan sesuatu. Saran yang bisa saya dapat, yang saya sampaikan untuk instansi, perlu adanya perbaikan berkomunikasi yang baik dan bersifat persuasif. Dan yang kedua, diharapkan untuk kedepannya perusahaan dapat selalu menerima mahasiswa yang mengajukan kuliah kerja praktik dengan tujuan untuk mengembangkan perusahaan, dan di sisi lain dapat membantu program pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia, khususnya di daerah Sulawesi ini. Dan yang terakhir adalah lampiran foto ini pada saat Kristi menginput data. Terus foto yang sebelahnya itu, ini adalah foto di depan perusahaan Departemen Kristi. Terus yang ini adalah dokumen-dokumen yang harus Kristi input. Dokumen ini ada terbagi menjadi 3 dokumen. Yang pertama itu ada dokumen dari Lien Tie Chang. Terus yang kedua ada dari dokumen Lien Gang, dan yang terakhir ada dokumen dari timbangan. Oke. Oke, next Kristi. Oke, sekian yang bisa Kristi sampaikan. Selebihnya kurang lebih Kristi minta maaf. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kristi atas pemaparan materinya. Mungkin ya. Pak Ajat mau terlebih dahulu, Pak Ajat, ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih Pak Edgar. Ya. Terima kasih. Kristi, saya hanya mau menanyakan kaitan tadi kan kebanyakan tugas Kristi ini tadi sudah disampaikan mendapat tugas untuk menginput data, kemudian membuat grafik dan juga menghitung rata-rata. Ya. Kalau lihat di gambarnya ini kan banyak huruf-huruf Cina yang saya sendiri nggak ngerti ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, alur tadi dari menginput data ini kan tadi Kristi sudah menyampaikan di akhir, ini datanya dari sini. Bisa nggak dijelaskan isi dari data itu apa, ya? Kemudian juga kan tadi diolah atau dimasukkan mungkin sama Kristi, kemudian isinya apa saja, dan ini nanti disampaikan kemana lagi ininya. Soalnya kan kalau kerja mungkin suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian-bagian yang lainnya. Coba Kristi ceritakan ya, termasuk tadi yang menginput datanya itu data apa sih ininya. Silakan Kristi. Ya. Data yang Kristi pegang itu ada 3. Yang pertama itu data Lien Tie Chang, Lien Gang, sama data timbangan. Di mana data itu Kristi dapat dari lapangan, dan orang lapangan itu dia setor atau dia serahkan kepada Departemen Kristi, ke divisi Kristi. Setelah itu Kristi ketik di dalam lampiran di dalam lampiran tersebut banyak sekali angka-angka, dan itu angka-angkanya
dari hasil lapangan yang harus dikelola. Dan Kristi input, Kristi masukkan data-data tersebut. Tidak ada yang dirubah, hanya Kristi input sesuai apa yang ada di laporan tersebut. Hanya Kristi pindahkan ke dalam komputer. Kristi input, setelah Kristi input, data yang pertama sama yang kedua itu data Lien Tiechang dan Lien Gang itu Kristi serahkan ke departemennya Hera. Setelah Kristi serahkan ke departemennya Hera, Kristi harus buat grafik juga, dan grafik itu harus Kristi serahkan ke atasan Kristi. Dan data yang terakhir, data yang dari timbangan itu Kristi input, dan setelah Kristi input itu Kristi serahkan kepada helm biru yang ada di ruangan sini, supervisornya. Setelah itu Kristi data yang Kristi serahkan ke supervisornya itu, jika supervisornya dia bilang harus dibuat grafik, Kristi buat grafik, tapi kalau misalkannya tidak, Kristi nggak buat grafik. Ya, terus ini Kristi, kalau tadi kan di bagian yang kamu kerjakan sekarang, ada teman-teman Kristi yang mungkin satu departemen atau satu bagian yang perempuan tadi. Pada tahap awal untuk mulai melaksanakan pekerjaan Kristi, ya ini kan di keterangannya lancar-lancar saja gitu, nggak ada kendala yang berarti. Apakah itu bisa diartikan bahwa Kristi bisa mengimbangi pekerjaan yang dibebankan kepada Kristi pada awal-awalnya ya, sehingga bisa lancar menginput data, kemudian mengupdate maupun menganalisis data sampai membuat grafik. Apakah teman-teman yang lain juga sama seperti Kristi? Sebelum Kristi disuruh menginput data itu, Kristi disuruh latihan terlebih dahulu, karena data itu sangat sensitif dan tidak boleh salah. Jadi sehingga nggak sembarangan, tidak sembarangan orang yang bisa melakukan penginputan data tersebut. Jadi sebelumnya itu Kristi berlatih terlebih dahulu. Ketika atasan Kristi sudah melihat bahwa Kristi sudah bisa dan menyeimbangi karyawan yang lain, baru Kristi diperbolehkan untuk memegang sebuah dokumen dan menginput dokumen tersebut, Pak. Ya, terima kasih Kristi. Silakan Pak Edar, terima kasih. Terima kasih Pak Acet. Mungkin Bu Direktur 1-2 buah kata. Di-unmute dulu Bu Direktur, punten. Ibu suaranya tidak. Oke. Saya sepakat dengan Pak Wadir barusan, pertanyaan yang sama yang ada di benak saya. Tolong Kristi, tadi kan hanya contoh pekerjaannya. Tolong simpulkan tadi bahwa dari foto-foto yang kalian berjejer keren tuh dengan seragam Iron Man apa Iron Female ya itu. Yang dimaksud untuk mengukur kami juga, Kristi kan berlima tuh. Ya. Intinya, nah untuk menilai diri Kristi di antara yang berlima ini, intinya di mana gitu? Apakah yang Kristi rasakan dari satu grup teman-teman ini bisa mengimbanginya, atau memang sama, atau memang Kristi topnya gitu? Dalam pekerjaan Kristi ini dibutuhkan kerjasama tim. Makanya di situ ada 5 orang itu, dan semuanya itu saling berperan, karena Kristi menginput itu dari
data smelter, di mana data smelter itu banyak memproduksi dari tungku 1 sampai tungku 16. Siap, itu proses produksinya satu kata aja. Kamu harus pede, ya. Kamu harus pede, satu kata aja. Oke, kerja tim oke. Cuma kan di berlima ini ada kerjasama yang paling intinya, buat Kristi mah gitu mah cincai lah intinya gitu. Karena Kristi udah belajar di Pixie Input Serang gitu. Ayo. Yang jelas sih ketepatan sih Bu, karena bisa tepat waktu kan Kristi? Iya, tepat waktu dan ketepatan itu yang paling utama. Karena Kristi juga pada saat pengumpulan itu sudah ditentukan tidak boleh lewat dari jam 7. Siap. Apakah Kristi selalu tepat? Sejauh ini Kristi tepat. Terus satu lagi, bahwa tadi Kristi ini Ibu dengar harus bisa menyajikan terhadap atasan ini, namanya laporan keuangan ini, Pak Edward, harus tepat waktu ya, cepat, tepat. Nah, itu bagaimana cara mengkomunikasikannya itu terhadap atasan tadi, apakah harus dibuat grafik atau tidak? Apa yang Kristi rasakan? Sejauh ini pada saat Kristi menginput data dan menyerahkan kepada atasan Kristi, itu kalau misalkannya nggak ada hambatan atau apa, dia langsung buat grafik dan dari tanggal segini sampai tanggal segini lalu diserahkan gitu Bu. Closing dari Kristi untuk adik-adik yang akan berangkat ke sana tadi dengan pekerjaan yang itu tuh harus bagaimana Kristi menyikapinya kita di sana? Silakan Kristi. Untuk adik-adik yang Kristi rasain sih yang kerja di sini, yang pertama itu sama kayak Hera, harus banyak berlatih, banyak kosakata, bahasa-bahasa Cina yang kita pelajari sama dengan lingkungan kerja itu jauh berbeda. Jadi sepantasnya bisa belajar bahasa Cina dalam perusahaan. Terus karena Kristi di bagian penginputan data itu harus cepat mengetik, terus mengetahui Microsoft Excel sepenuhnya, karena kalau tidak mengetahui sama sekali, semua akan berjalan tidak baik. Apakah Kristi enjoy di sana? Sejauh ini enjoy aja Bu. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak Edward. Baru terdengar, sorry. Terima kasih kepada Kristi atas penampilan yang sudah cukup bagus. Ini memberikan gambaran yang baik bagi teman-teman junior-junior dan juga kami sebagai pihak kampus untuk masukan untuk mengelola dan mendesain bagaimana desain pembelajaran yang baik di masa yang akan datang. Terakhir, the last but not the least, Saudara Rio yang paling ganteng, silahkan. Ditampilkan ini stop share dulu. Sudah Pak? Sudah masuk, silahkan dimulai. Dulu, Rio satu departemen dengan siapa? Sama Hera. Berarti nanti di bab 2 di ini saja ya, di skip saja ya. Iya, part yang udah dijelasin saya skip lah. Betul. Silakan. Nah, 介绍一下，我是马元宇，我住在肯达利，在 OSS 公司，就是2期的德隆盈利公司。然后我在这里想讲你们我的雅思文稿，那我们看看吧。Yang pertama itu PT Obsidian Stainless. PT Obsidian Stainless di sini letaknya nggak jauh dari Virtu Dragon Nickel Industry atau tahap pertama dari Delong Nickel. Tahap pertama Delong Nickel itu kan kita sudah tahu dari penjelasan Hera mengenai sejarah dari OSS. Di situ juga ada Virtu itu salah satunya tahap pertama dari Delong. Tahap kedua itu ada PT OSS dan tahap ketiga itu ada di Morowali. Kebetulan tahap ketiga belum, jadi masih tahap pembangunan.
Di sini saya akan menjelaskan di PTOSS-nya saja. Lalu lanjut ke tujuan magang kerja. Tentu saja kita magang kerja Bisa skip pasti mungkin Pak punya Edward. tujuan. Skip langsung aktivitas Oh. kerja saja. Oh, aktivitas kerja saja. Oh, oke. Aktivitas magang kerja di sini yang pertama di bulan pertama itu saya menganalisis EOD atau Songchan Jilu atau lembar catatan produksi tunggu EOD. Nah, tunggu EOD ini perlu dijelaskan apa? Usah. Oh, enggak usah. Yang kedua Ya. itu ada memantau kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Aeron Making Plan. Di sini saya memantau kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Aeron Making Plan atau Departemen Peleburan Bajanya. Yang ketiga ada menerjemahkan bahasa karyawan Cina kepada karyawan Indonesia, begitupun sebaliknya, karyawan Indonesia ke karyawan Cina. Jikalau ada masalah yang mereka tidak tahu karena karena kendala bahasa juga untuk masing-masing karyawan. Yang keempat melakukan pengecekan di lapangan. Tentu saja di sini kebetulan posisi magang saya harus mengecek lapangan juga. Lanjut saja di lampiran. Nah, di lampiran itu saya melampirkan beberapa gambar. Yang pertama itu ada gudang ore atau gudang bahan baku utama. Di sini biasa disebut Yuan Liao Tabang atau Yuan Liao Chang. Di sini tempat awal masuknya ore dengan batu bara. Nah, di sini terlihat ada bunker. Di situ ada tulisan 67. 67 itu jumlah bunker, jumlah lubang bunker yang ada di situ. Di lubang bunker itu ada 7, yang 5 itu diisi dengan ore, yang 2 itu diisi dengan batu bara, ya, diisi dengan batu bara. Lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ini ore. Ore itu salah satu dari bahan utama untuk membuat besi cair. Biasa disebut kalau bahasa Mandarin Hung Tu Niai Kuang. Hung Tu Niai Kuang ini ore kering atau ore yang sudah dikeringkan sebelum masuk ke PTOSS ini. Terus lanjut ke selanjutnya, ini adalah Huijuanyo atau kiln. Di kiln ini ore dengan batu bara yang masuk tadi masuk ke kiln ini untuk pengeringan dan biar agar kandungan yang ada dalam ore tersebut menjadi pas lah. Lalu dari kiln itu keluar yang namanya besa atau hasil dari ore dengan batu bara tersebut. Nah, di besa ini suhu minimalnya itu tergantung dari kiln yang dipakai. Rata-rata biasanya 680 sampai 720 derajat Celcius. Lanjut yang selanjutnya, dari besa itu atau hasil dari ore dan batu bara itu masuk ke Kuangrelu atau tungku peleburan. Nah, di tungku peleburan ini besa atau gabungan dari ore dan batu bara itu akan dilebur dengan suhu ya kurang lebih 1500-an. Dari sini akan keluar menjadi TSW atau besi cair. Dari besi cair ini kita akan yang selanjutnya bakal dijadiin, ditarik ke Liangang atau steel making plant. Steel making plant. Di steel making plant itu TSW akan diolah kembali dengan tambahan kandungan seperti karbon atau yang lainnya menjadi menjadi besi batangan atau billet. Segitu saja karena waktunya juga mepet ya Pak. Sekian aja. Oke, terima kasih Saudara Rio. Mungkin Budir? Oke, baik, karena waktunya mepet nih. Rio, yang ingin Ibu tanyakan mental kamu pada saat melihat perusahaan yang begitu besar, multinasional, dengan sarana prasarana yang bagus, yang kelas dunia ya, dan tadi tantangannya melihat ada tungku dan sebagainya. Bagaimana menyikapi mental kamu pada saat datang ke sana? Wow, gitu ya. Ini luas, ini pekerjaannya menantang, dan bagaimana K3-nya di sana? Itu tolong ceritakan buat pengalaman kepada junior-junior yang akan ke sana. Untuk mental, untuk pertama kali terjun ke lapangan sempat ada rasa takut juga, cuma kan rasa takut tetap harus dilawan. Untuk K3 di sini, keduluan K3 di sini tetap menerapkan K3 dengan baik sih. Oke.
Yang kedua, ingin Ibu ceritakan tadi kamu sebagai penterjemah harus mampu menerjemahkan bahasa instruksi orang Cina ke orang Indonesia, terus kamu orang Indonesia menyampaikan kepada orang Chinanya. Itu kendala dan cara solusi apabila kita mendapatkan kendala. Nah, jika kendala saat menerjemahkan itu biasanya kalau di awal-awal, pas di awal-awal itu kita kendala mengenai apa saja yang ada di dalam perusahaan tersebut. Semisal misalkan apa namanya kayak bahan-bahan atau material-material yang ada di perusahaan, di situ kan kita belum tahu juga apa nama materialnya dalam bahasa Mandarin. Begitupun dalam bahasa Indonesia pun kita nggak begitu tahu banyak. Di situ kadang kita bertanya-tanya juga dengan orang Indonesia, kadang sama orang Cina juga, misalkan kita nggak ngerti, oh ini apa, kita nanya, karena kalau sampai salah menerjemahkan itu di lapangan bisa fatal sih akibatnya. Oke, apakah teman-teman pekerja orang Indonesia di sana selain mahasiswa, pekerja paling bawahnya dan orang-orang China-nya bersahabat atau bagaimana? Orang Indonesia dengan orang Cina bersahabat sih. Mereka apa namanya bekerja itu seperti ya rasa kekeluargaan mereka adalah. Kekeluargaan mereka di situ ada, saling kerjasama juga orang antara karyawan Indonesia dengan karyawan Cina di sini. Oke, itu terus apa orang Indonesia selain yang rombongan mahasiswa, apakah ada orang aslinya di sana gitu, Leo? Dan bagaimana hubungan kerjanya gitu? Orang asli di sini cukup banyak sih, Bu. Hubungan kerja awalnya sempat ada kendala juga karena apa namanya kita juga kan baru mengenal, belum tahu juga karakter orang sini kan. Apa namanya kita juga mesti mengenal dulu karakter orang sini juga. Kita harus bisa ngimbangin juga karakter orang sini. Terima kasih Pak Edward. Pak Ajat, mangga Pak Ajat. Ya, terima kasih Pak Edward. Ini Rio, saya tadi kalau membandingkan lihat di gambar, termasuk juga tadi penjelasannya, kalau tadi Herawati dan Kristi kelihatannya kalau lihat di gambar gitu lebih kepada pekerjaan yang ada di administratif lah kelihatannya gitu. Kalau yang Rio kelihatannya yang operasional kalau lihat dari gambar gitu ya. Saya hanya ingin menanyakan kerja di mana saja kan sama saja, tetapi yang ingin jadi pegangan juga motivasi untuk adik-adik kalian yang akan mengikuti jejak kalian ke sana, ya kira-kira baik di lapangan maupun di tepatnya di kantor atau di bagian apa, ya tadi kan pengetahuannya sudah didapatkan di dunia kampus, kompetensinya bahasa Mandarinnya sebagian sudah didapatkan. Kemudian yang tadi itu yang karakter itu yang mendukung, kedua keilmuan dan kompetensinya kan perlu juga dibentuk. Kira-kira porsinya atau apa saja sih yang karakter memang harus dia miliki gitu ya, supaya dia tidak cepat menyerah ya, supaya dia belum apa-apa saja sudah belum bertanding saja sudah kalah gitu. Kira-kira apa yang perlu dikuatkan nih sama teman-teman atau adik-adik kamu yang kelas internasional ini ya, untuk tadi bisa menerima pekerjaan di tempat manapun ya, artinya mau di administrasi mau di lapangan atau dua-duanya. Apa kira-kira yang perlu diperkuat? Silakan. Kalau yang perlu diperkuat, yang pertama pasti dong perkuat juga keinginan untuk belajarnya. Keinginan untuk belajar diperkuat, itu yang pertama sih. Karena keinginan untuk belajar itu bekal buat kedepannya juga. Karena kita juga kan sekalipun meskipun kita udah bisa pun harus tetap belajar. Karena emang dari belajar gitu juga kan kita bakal tahu apa yang belum kita tahu. Yang kedua itu tekan untuk menjadi mandiri. Gimana untuk menjadi mandiri
jauh dari keluarga atau jauh dari orang tua, itu kita harus serba sendiri lah intinya. Di sini kita sendiri, apa-apa sendiri. Kita harus kuat lah di sini. Terus faktor yang lainnya, misalnya disiplin, kerja keras itu gimana porsinya, Pak? Ya, sampaikan coba. Untuk disiplin dan kerja keras itu ya pasti dimanapun, di perusahaan manapun kita kerja, entah di Jawa, di Sulawesi ataupun dimanapun, kita mesti disiplin juga dan harus kerja keras juga, karena disiplin juga kan bagian utama untuk bisa sukses. Kerja keras juga harus. Ya, makasih. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan baik ke Rio, ke Kristi, dan juga ke Herawati. Ini kan adik-adik kalian di sini kurang lebih ada 17 anak-anak yang akan mengikuti jejak kalian nanti di sana. Ya, tadi sudah disampaikan kaitan dengan kendala maupun hal-hal yang memang harus dilakukan di sana. Nah, untuk membekali mereka ini, sekarang ini kan dia dikasih pemateri bahasa Mandarinnya oleh Royadin dan tim, ya, Royadin dan tim. Nah, tadi dalam pelaksanaannya memang ada beberapa kosakata atau istilah atau nama yang memang nama-nama itu didapatkan atau ditemui pada saat sekarang Rio dan teman-teman karena udah bekerja. Jadi istilah-istilah atau bahasa-bahasa lapangan gitu. Nah, dalam kesempatan ini barangkali sekaligus juga memohon kepada Bu Direktur bisa kita agendakan 1 atau 2 pertemuan untuk menguatkan teman-teman atau adik-adiknya di kelas internasional ini untuk tadi menyampaikan kosakata atau bahasa-bahasa atau istilah-istilah lapangan di pekerjaan ini yang memang belum tersampaikan oleh Royadin. Karena kan kalian sebagai pelaku di sana di Kendari ini sudah tahu banyak tentang istilah-istilah lapangan di pekerjaannya gitu ya. Sekalian juga membuka wawasan adik-adik kalian yang akan mengikuti jejak kalian ke sana ya, sehingga mereka bisa ada gambaran atau tidaknya termotivasi kembali gitu ya untuk pembekalan mereka. Jadi 1 atau 2 kali pertemuan melalui Zoom ini saya harapkan juga nanti Hera, Kristi, dan Ria ada waktu untuk bisa sharing dengan teman-teman adik-adik kelasnya. Itu saja barangkali. Pak Edward? Ya, Bu. Ya, saya nambahin sedikit. Pak Wadir, saya sepakat ide yang bagus. Intinya teman-teman minimal ini pabrik ini adalah ini, misalnya harus googling di mana, namanya pipa itu apa, namanya iron itu apa, itu mungkin yang nanti materi-materinya yang ada di lapangan. Intinya yang globalnya aja, misalnya teman-teman hanya ada waktunya hari Jumat, ya ayo kita hari Jumat berapa season. Intinya itu sepakat Pak Wadir atas gagasannya. Mudah-mudahan teman-teman nggak menolak. Inilah sebuah ilmu yang kalian berikan amal ya terhadap warga Banten. Sharing knowledge. Teman-teman semua, terima kasih atas presentasi yang telah dilakukan. Hasilnya menarik, banyak masukan dan banyak pembelajaran yang bisa kami terima baik bagi kampus, bagi teman-teman, dan tentunya bagi junior-junior yang akan melanjutkan langkah-langkah yang teman-teman sudah lakukan terlebih dahulu. Dari secara keseluruhan, saya selaku dosen pembimbing puas dengan apa yang Anda tampilkan hari ini, ya, terkait dengan penguasaan materi dan sharing pengalaman serta solusi-solusi yang telah Anda berikan dan sudah Anda temukan sendiri. Seperti kita ketahui bersama dalam dunia kerja, terkadang apa yang kita pelajari dengan apa yang kita hadapi berbeda. Nah, di sini dengan adanya program magang, itu menjadi bahan bagi kalian untuk mendewasakan diri
meningkatkan kapasitas dan memperbaiki karakteristik diri sehingga bisa bertahan dan menyesuaikan dengan lingkungan kerja. Saya harap apa yang kita sajikan hari ini, apa yang kita saksikan bersama hari ini bisa menjadi sebuah marwah bagi kita semua bahwa kedepannya ini akan menjadi bahan untuk bahan yang dijadikan untuk kita menjadi lebih baik. Oke, terakhir saya ucapkan selamat ya karena sudah menuntaskan salah satu kewajibannya yaitu menyajikan laporan magang. Kemudian karena waktu kita yang sudah mepet ya, di sini sudah hampir waktu Jumatan. Terima kasih banyak telah memaparkan presentasinya dengan baik. Untuk terkait dengan administrasi dan nilai nanti akan disampaikan atau nanti akan kita bicarakan di forum-forum selanjutnya. Karena kan ini menunggu kebijakan dari Pak Ajat dan Bu Tiwi. Sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama Pak Yudi. Pak Yudi foto bersama dulu. Oke, kita foto bersama dulu ya. FV dan lain-lain bisa open cam? Ya, oke. Terima kasih. Ayo, terima kasih. Oke, mantap. Bye. Pada sehat ya. Assalamualaikum. Ella, Kristi, nanti ketemu lagi ya. Dadah Ibu. Dadah.